Ya, kita mulai ya. Halo, dengaran suara saya? Sudah terdengar, Prof. Ya, kita mulai. Kita adalah flow sheeting ya. Flow sheeting atau membuat flow sheet atau tentang flow sheet atau tentang chemical process diagram. Chemical process diagram. Ya. Di dalam chemical process diagram itu ada yang disebut dengan flow diagram. Flow diagram itu bisa dikelompokkan ada 3. Yang paling sederhana adalah block flow diagram, kemudian proses flow diagram atau PFD. Ini yang sering kita sebut sebagai flow sheet. Ya. Yang proses flow diagram ini yang kita sebut flow sheet. Sheet itu lembaran ya. Flow jadi lembaran yang berisi diagram alir gitu ya, kira-kira gitu. Kemudian ada namanya piping instrumentation diagram atau disingkat PNID ya. Terus ada diagram yang lain yang diantaranya isometric diagram, kemudian 3D plan layout diagram, diagram layout 3 dimensi. Nah, jadi ini merupakan bagian yang terpenting di dalam pradesain pabrik. Ya. Karena kita harus membuat proses flow diagram. Ya, jadi batasnya untuk tugas pradesain adalah proses flow diagram. Nah, sedangkan piping instrumentation diagram itu hanya diminta untuk membuat sebagian kecil atau salah satu alat saja, ya. Jadi tidak semua. Padahal piping instrumentation diagram itu bisa semua, gitu ya. Tapi hanya dikenalkan salah satu alat saja. Ya. Tiga level diagram ini. Jadi 3 level itu maksudnya antara block flow diagram atau block diagram, proses flow diagram, dan piping instrumentation diagram yang sering disebut sebagai mechanical flow diagram. Sebenarnya bukan hanya mechanical flow, tetapi mechanical and instrumentation, jadi ada instrumentasinya. Ya. Jadi kompleksitinya meningkat ya, jadi makin ke bawah itu makin kompleks. Ya, conceptual understanding-nya juga meningkat. Ya, sebagai chemical engineer kita familiar dengan BFD, dengan block diagram dan
proses flow diagram. BFD atau block flow diagram menunjukkan overall processing picture of chemical complex. Yeah, flow of raw material and product may be included on BFD. BFD is superficial view of facility. Ya, chemical engineering information is missing. Ya, jadi ini adalah untuk menggambarkan proses secara umum ya, secara global. Ya. Secara sederhana, ya, dalam bentuk kotak atau lingkaran atau segitiga, ya, itu adalah blok. Ya, ini di gambar ini block flow proses diagram gambar 1. Jadi block flow diagram itu mirip dengan sketsa material energy balance. Jadi kalau saudara buat sketsa neraca massa atau neraca energi mesti pakai block diagram. Ada juga block flow plan diagram. Ya, figur 1-2. Jadi memberikan general view of large complex plan. Ya. Jadi ada dua versi ya block diagram ini. Block diagram jadi block flow proses diagram dan block flow plan diagram. Ini contohnya. Ini hidrogenasi dari pentan. Ya. Hidrogenasi ini terutama untuk produksi bensin. Bensin dari toluene ini kalau tidak salah. Ya, bensin dari toluene. Ini dengan bahan baku toluene. Bukan toluene ya, 178. Ya pokoknya produksi bensin di sini dan hasil samping gas metan ya. Oh ya toluene di sini. Toluene dengan hidrogen masuk reaktor. Nah, reaktornya nggak digambar bentuknya tapi kotak aja. Terus ada separator gas, ada liquid, kemudian destilasi, still jadi benzen, ya sebagian toluene kembali lagi. Ini adalah dari blok diagram ini kita memahami proses ya secara overall lebih mudah ya. Jadi lebih mudah. Jadi nanti kalau di pemilihan proses itu kita menggunakan blok untuk membandingkan proses satu dengan proses yang lain, itu menggunakan blok flow diagram. Ya, tidak membandingkan dengan proses flow diagram. Ya. Ya, ini reaksi kimianya, misalkan di situ pengembangannya. Misalkan ini pembuatan formaldehid. Pembuatan formaldehid dari oksidasi metanol. Oksidasi metanol jadi formaldehid. Ya. Kemudian metanol juga bisa jadi formaldehid tanpa oksigen, jadi ada dua reaksi. Ya, target produk 37% formaldehid dalam air dikenal sebagai formalin. Terjadi pada suhu 200 derajat Celcius, tekanan 2 juga masuk dengan katalis Ag atau silver.
reaksi 1 yang dominan, ya, buatlah block flow diagram yang menggambarkan proses. Ya, boiling point dari pur formaldehid adalah 19,3 derajat Celcius. Boiling point dari formalin adalah 96 derajat Celcius. Ya, jadi yang disebut formalin di sini adalah larutan formaldehid 37%. Itu merupakan kelarutan maksimum formaldehid di dalam air. Ya. Nah, ini kok jadi sudah fluid ini. Nah, jadi ini contoh fluid kalau ini. Kok meloncat-loncat slide-nya. Oh, ini dulu nih, ini keliru urutannya. Nah, ini keliru. Keliru. Mestinya ini gambarnya. Ini gambar di atas, ini gambar 2 tadi. Ya. Jadi ini yang block flow plan diagram. Nah, jadi gambarnya kotak-kotak tapi komplit. Ya. Beda dengan yang di ini tadi ya. Kalau ini kan tidak semua alat digambar. Jadi hanya proses-proses utama. Ya. Kalau yang ini hampir semua digambar ya. Misalkan ada turbin, ada ini. Jadi merupakan ya sudah mendekati flow sheet lah. Tinggal bloknya jadi gambar alat. Ya, kemudian pengembangan proses ya. Jadi ini tadi sudah ya. Namanya deskripsinya. Nah, ini prosesnya ini sudah ya. Dari metanol sama air masuk dalam reaktor. Kemudian dilakukan pemisahan di formalin dan nah, jadi ini sudah gambar flow sheet walaupun memang karena alatnya tidak banyak. Ya, jadi di situ hanya ada reaktor yang utama, kemudian kolom destilasi, ya, cuma 2. Jadi pembuatan formalin dari metanol. Alat-alat yang lain seperti pompa, kompresor, jadi oksidasi ya, dari metanol intinya. Terus heat exchanger, ya, pendingin, pemanas. Ya. Nah, jadi proses flow diagram menggambarkan semua proses, menunjukkan semua informasi dari proses engineering.
The diagram develop in junior year. Oh ini beda ya, nggak usah ini. Lain ininya. Ini dihapus saja. Ini baik posisinya. Nah, ini contoh lain ya. Ini proses flow diagram untuk produksi bensin dari toluene yang tadi ya. Yang dari blok diagram tadi itu menjadi flow sheet di sini ya. Jadi di dalam flow sheet ini gambar alat sudah dalam bentuk menyerupai ya. Pengertian menyerupai itu ada standarisasinya gitu ya. Misalkan mau buat kolom destilasi ya, itu gambar standarnya bagaimana. Absorber itu bagaimana, terus reaktor ya. Nah, coba perhatikan di sini gambarnya, keterangannya di atas toluene storage ya. Toluene storage. Jadi storage itu ada standarnya, storage liquid, storage gas ya. Itu beda ya. Kemudian storage bahan padat ya. Itu simboliknya beda. Terus simbol pompa ya, P101 pompa, toluene feed pump. Kemudian feed preheater 101 ya, simbolik preheater itu yang ada beberapa ya tergantung versinya ya, tapi ini contoh reaktor R101, terus H01 enggak disebut di sini. Feed heater, jadi pemanas saja. Feed heater. Kalau E101 feed preheater, itu model kayak heat exchanger gitu, kayak cell and tube gitu. Ya. Sedangkan kalau heater di sini kayak furnace ya. Ini gambarnya agak dibesarin ya. Kemudian reaktornya di R101, terus ada kompresor, recycle kompresor C101 ya. Kemudian reaktor effluent cooler, ini pendingin dari reaktor ya, E102 itu. Kemudian V102 high pressure fast aspiration disparator ya. Itu apa tulisannya pas ya, jadi agak kanan ke kiri. Jadi ada separator, ada dua separator di situ. Ada dua separator itu. Nah, kemudian tower feed heater. Ada heater E103, kemudian T101 ada bensin kolom, jadi kolom destilasi ya. Kolom destilasi ada bensin kondenser, reflux drum, reflux pump, produk cooler ya. Jadi kalau dibandingkan dengan blok ya, blok tadi
tingkat kompleksitasnya, nah, kelihatan kan ya. Jadi kalau di blok ini kita paham proses, apakah ada recycle, separator dan sebagainya, itu dengan melihat blok ini mudah memahami tahapan-tahapan proses, ya. Jadi kalau sudah masuk ke flow, jadi rumit. Nah, jadi memang tujuannya beda. Jadi kalau flow itu sudah untuk mendetailkan proses. Tapi ingat di bloknya ya, jangan sampai menyimpang dari blok ya. Jadi alat-alat tambahan seperti khususnya heater, pompa dan sebagainya itu memang tidak masuk di blok diagram, sehingga orang tidak melalui blok diagram memahami flowsheet kadang-kadang bingung. Ya, apalagi kalau flowsheetnya rumit, panjang, besar, ya, rumit. Ya. Tapi kalau paham dulu dari blok, maka dia akan mudah memahami, ya, sehingga dia bisa bedakan mana alat utama dan alat tambahan. Ya, itu pentingnya. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sampai gambar ini. Tidak ada? Saya lanjutkan ke simbol. Saya Pak izin bertanya. Ya. Untuk penamaan dari alat-alat ini seperti P101, P101 atau B dan sebagainya itu, apakah ada aturan yang pakem itu atau bebas ya Pak? Ada, ya, ada. Nanti setelah ini, ya. Setelah Baik ini. Pak, terima kasih. Nih, mulai ini. Ini aturan tulisannya langsung. Ya, di dalam proses flow diagram ada general format ya. XX, Y, Z, A, strip B. Jadi XX itu adalah huruf yang menggambarkan alatnya. Jadi misalkan reaktor. Ya, XX. C itu kalau kompresor atau turbin. E itu kalau heat exchanger, H itu kalau fire heater, P itu pompa, R reaktor, T tower, TK bisa storage tank. Ya. V vessel. Ya, itu X ya. Kemudian Z adalah area. Ya, area dalam pabrik. Jadi misalkan bagaimana membagi area itu biasanya dikelompokkan prosesnya tadi, misalkan proses reaksi, ya, reaktor itu satu area, terus proses pemurnian atau pemisahan satu area, proses packaging misalkan itu satu area ya. Jadi yang E-nya itu areanya, terus ZZ-nya adalah jumlah nomor alatnya. Ya, biasanya alat utama dikasih nomor yang paling kecil. Misalkan 101 atau 100 misalkan. Ya. Itu Z-nya. Kemudian A dan B itu kalau ada cadangan. Cadangan itu maksudnya ada dua ya. Biasanya untuk alat seperti filter press gitu biasanya ya, itu ada dua ya, atau ada tiga gitu ya. Jadi di sini tulis A dan B. Jadi di sini A dan B identify parallel unit. Nah, jadi kalau kemungkinan paralel alatnya dua itu, atau mungkin hanya gantian ya, yang tidak perlu ditampilkan di PP atau backup. Nah, misalkan pompanya ada dua, pompa cadangan, karena pompanya sering bermasalah, jadi selalu ada cadangan. Nah, ditulis A strip B.
Ya, ini penjelasan detailnya ya. XX itu 1 atau 2 huruf ya. Y itu 1 atau 2 digit ya. Bisa 1 sampai 99. Tapi bisa 3 digit. Tapi biasanya 2 digit sudah cukup besar ya, soalnya sudah cukup banyak kan, area nggak mungkin ini ya. Yang Z itu mungkin yang lebih banyak ya, itu mungkin bisa lebih dari 100 mungkin gitu ya. Nah itu. Jadi kalau saya gambar nih ya, R101, R itu simbol reaktor, 1 itu area 1 ya, 01 alat ke 1. Ya, jadi alat utama biasanya dikasih nomor 1, 01. Nanti alat yang di sekitarnya itu bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Ya. Itu 02, 102, 103 dan seterusnya. Ya, P211 berarti pompa P, areanya 2, 11 nomor alat ke 1. Ya. Udah paham ya yang tadi siapa tanya? Saya Pak, iya Pak, paham. Ya. Terima kasih. Jadi jangan sampai keliru ya. Sering kadang-kadang yang dilupakan tuh areanya. Kalau ada diurut gitu aja. Jadi areanya dikelompokkan sendiri. Ya. Nah, kita kembali yang sini ya. Coba sekarang perhatikan alatnya. Ya. Ada berapa area ini? Satu area, karena semuanya diawali dari 1. Nah, alatnya tidak banyak, ya. Prosesnya simple, jadi areanya cuma 1. Jadi nomornya semua 1 depannya, nggak ada 2-nya. Jadi areanya 1. Terus alat yang pertama R101. Iya, ini nomornya tidak umum ini. Nah, coba perhatikan dari gambar ini, apakah penomorannya sudah mengikuti aturan yang tadi? Ya. Jadi ini tidak mengikuti aturan yang tadi. Kenapa? Karena tidak memasukkan area. Sehingga di situ banyak nomor yang sama. Misalkan 101 itu ada V101, ada H101, ada R101, ada T101. Ya. Ini agak membingungkan nanti ya, karena beda depannya aja, nomornya sama. Ya, jadi kalau alatnya itu banyak, ini nggak boleh model kayak gini. Jadi harus dibedakan. Jadi pompa 101 misalkan V101 itu merujuk pada unit reaktor mestinya di situ. Misalkan reaktor yang utama R101, mestinya heaternya itu jadi H102. Ya,
E-nya jadi 102 ya. Terus pompanya juga P102, V-nya 103, 104 gitu ya. Sehingga nomor alat itu ya itu mencerminkan jumlah peralatan dari area itu gitu. Jadi bukan banyaknya. Ya kalau ini banyaknya. Jadi misalkan E101, E102 sampai E106. Berarti titik changernya ada 6 gitu ya. Yang lokasinya beda-beda ya. Terus apa V ada 2 di sini. V ada 4 ya. Cuma tidak sama ya. Ya. Ya, jadi ini penomorannya masih tidak memasukkan unsur area ya. Jadi kurang pas ini sebetulnya ya. Ini keterangannya beberapa ya. Cara penulisan, misalkan T905 adalah tower kelima. Ya. Jadi unit 9, P301 AB adalah pompa pertama dari unit 300 plus spare atau cadangan. Gunakan huruf-huruf yang tidak ambiguity untuk alat baru, misalkan turbin. Use TB atau J. Jangan T, karena T digunakan di tower. Replace old vessel V302 dengan new one of different design, V319. Jadi bukan V302. Karena nanti membingungkan dengan yang original yang V302. Ya, itu penomoran ya. Kemudian alirannya. Ya, kalau ada aliran ini tidak boleh cross ini, yang kanan sendiri tidak boleh ini. Jadi yang diutamakan horizontal ya. Horizontal itu yang utung, yang putus itu yang vertikal. Itu aturannya. Ini sama. Ya, kita lewat aja nomoran. Nah, kemudian di dalam flowsheet itu biasanya panah-panah itu ada informasinya, ya, ada informasinya.
itu kecil, tidak semua aliran stream dapat dimasukkan. Informasi aliran itu apa saja? Rate flow ya, temperatur bisa, tekanan bisa. Ya, jadi biasanya tekanan, suhu, flow ya. Ya bisa yang lain ya, misalnya viskositas dan sebagainya. Ya. Ini perhatikan. Di dalam aliran itu ada informasi apa saja? Ini loh. Contohnya di sini ya. Nah, ini yang bentuk trapesium, kotak, jajaran jam. Itu apa? Kelihatan enggak? Saya besarkan lah. Nah, inilah. Ya. Jajaran ganjang, persegi panjang biasa, sama trapesium. Nah, jadi ini bisa flow ya, flow mesh flow. Ini bisa temperatur, ya. Ini bisa tekanan. Jadi tidak bisa banyak. Untuk di tugas pradesain biasanya ini tidak gimana ya? Tidak semua dalam bentuk angka, bisa juga kalau tekanan angka, tempat angka, tapi flow itu pasti pakai nomor gitu. Oh, ini nomor sudah ada flow-nya. Jadi di sini apa ini? Jadi ini jumlahnya bisa lebih dari 3 ya, tapi ada namanya nanti adalah informasi esensial ya. Jadi ada informasi esensial dan informasi yang not esensial. Ya. Nah ini 600 sama 25. Berarti 600 itu suhu. Ya. 25 itu tekanan. Jadi kayak ini. Essential information ya, stream number, temperatur, pressure, vapor fraction, total mass flow rate, total mole flow rate, individual component flow rate ya. Itu esensial. Jadi mana yang disajikan mungkin tidak perlu semua ini, mungkin 3 aja. Stream number, temperatur, pressure. Ya. Terus optional information, komponen mole fraction, komponen mass fraction, individual component, volumetric flow rate, significant physical properties seperti densitas, viscositas, dan lain-lain. Kemudian data, heat capacity, stream enthalpy, K-value, stream name. Ya. Nah, kemudian buat ini. Nah, stream 1 itu suhunya sekian, tekanan sekian. Ya. Jadi informasi itu bisa dimasukkan dalam tabel, bisa dimasukkan dalam aliran seperti tadi. Kalau di aliran sedikit terbatas ya, sehingga yang penting-penting aja di temperatur dan pressure. Ya. Sedangkan dalam bentuk tabel itu bisa banyak ya, khususnya neraca massa ya. Jadi mass flow ya, bahkan bisa mole flow, komponen mole flow juga, atau komponen mass flow ya. Kalau di tugas pradesain biasanya mass flow ya, komponen mass flow. Komponen mass flow nanti ada totalnya adalah
mass flow-nya ya. Sedangkan temperatur, pressure itu ada di flow sheet-nya ya. Oke ya, sudah jelas ya sampai di sini ya flow sheet-nya. Kemudian basic control loop ini sekarang dihapus. Dulu masuk ini ya. Jadi ada control loop-nya. Nah, kayak gini ya. Alat-alat kontrol ya, untuk tugas pradesain sekarang sudah tidak diwajibkan. Tapi kalau mau gambar nggak apa-apa ya. Jadi tidak diwajibkan buat ini. Nah, ini nanti masuk di PNID. Masuk di PNID. Ya. Ya, jadi bentuk tabel, sudah jelas ya. Kemudian peralatan. Nah, ini juga nggak masuk di sini, nggak termasuk di flow sheet. Jadi misalkan vessel V101 tadi temperaturnya 5, pressure-nya 2 bar, orientasinya horizontal, material construction-nya carbon steel. V102, temperatur 38, pressure 24, vertikal, carbon steel. Ukurannya, size-nya tinggi, panjang 5,9, diameter 1,9. Ya, jadi ada flow sheet yang dilengkapi ini, tapi di tugas pradesain ini masuk di equipment summary, itu masuk di spek alat. Ya, spek alat. Nah, ini sudah ya, jadi ringkasan. Sekarang PNID. Piping and Instrumentation Diagram atau PNID. Ya, PNID Construction Bible. Ya, contain atau mengandung plan construction information, piping process, instrumentation, and other diagram. PNID information explained in table 1,8 dan 1,9, Convention for Instrumentation 110. Ini dari bukunya ini tadi ya. Nah, ini contoh. Nah, jadi agak beruat ya. Ada alat-alat kontrolnya dimasukkan. Jadi saudara tidak diminta untuk membuat ini semua, tapi saudara hanya diminta pilih salah satu alat ya, yang dilengkapi dengan instrumentasi. Nah, itu yang disebut dengan PNID. Ya. Jadi pemahaman proses kontrol atau pengendalian proses itu sangat penting untuk membuat PNID ini. Dan ini sebenarnya bukan tugas chemical engineers ya. Jadi ini adalah tugas dari instrumentation dan electrical engineer ya. Yang buat gambar-gambar ini tuh bukan pekerjaan chemical engineer gitu. Walaupun saudara diajari pengendalian proses ya. Tapi di dalam proyek ya, di dalam proyek pendirian pabrik ini yang mengerjakan adalah orang instrumentasi atau orang elektrikal ya. Kalau chemical engineer sampai di flow sheet. Nah, jadi kalau saudara nggak paham betul ini nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebaiknya paham. Tapi itu bukan tanggung jawab dari saudara. Kalau saudara kerja di engineering company itu masuk pekerjaannya orang instrumentasi atau orang elektro.
tanggung jawab chemical engineer di proses. Nah, ini contoh ya. V102 mengandung La, level elemen. Nah, ini V102, mana V102 itu? Ada pengukuran tinggi. Level open and close valve depending on liquid level. La valve terus feedback control loop. Ya. Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Paham ya, tapi ya. Sekarang ada order. Ada namanya plot plan. Ya, plot plan itu kayak apa ya? Kalau di rumah itu kayak denah gitu loh. Plan or map drawn looking down on plan. Jadi kayak plan layout ya. Plot plan ya. Plot plan. Terus ada lagi elevation diagram. Jadi untuk bisa melihat ketinggian, misalkan tingginya kolom distilasi, posisinya di mana tingginya? Ya, pompa itu di mana? Ya, elevation. Ya. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi itu perpipaan, pipe rack. Terus alat-alatnya itu ketinggiannya seberapa, ya, itu section plot plan. Ya. Jadi section plot plan itu bukan hanya denah bawah, tapi dari samping ya. Ada section elevation diagram nih. Itu yang kita kenal dengan yang komplit namanya pipe untuk pipa. Piping isometric. Nah, piping isometric. Yang maksudnya isometric itu menunjukkan pipa dalam 3 dimensi. Ya. Vessel sketch ya. So, dimension of equipment, location and jadi ini harus ukurannya ya mendekati presisi gitu ya. Seperti ukuran yang sebenarnya. Ini contohnya. Nah, kayak gini. Jadi posisi tangki, ketinggian, apakah vertikal horizontal, terus pipanya itu seberapa tingginya, tekuannya di mana. Jadi ada ya. Kalau di orang-orang distro ini namanya 3D Max. Pakai software 3D Max. Ya, buatnya. Nah, sudah sampai di sini. Nah, ini karena kemajuan ilmu apa ya, desain gambar ya. Nah, jadi gambar 3 dimensi kita bisa buat pabrik itu dalam bentuk 3 dimensi. Ini. Nah, seperti ini ya. Ya. Ini kelihatannya sulit buatnya ya. Kalau dulu sulit buatnya. Sekarang sudah ada softwarenya. Hingga buat gini tuh tidak terlalu sulit ya. Sudah ada ininya, apanya, modul-modulnya gitu ya. Tinggal ngambil, pasangkan, posisikan gitu. Pipa dan sebagainya gitu ya. Mbak di sini ada pertanyaan? Nah, ini sebagai ringkasan. Ringkasan 3 prinsipal diagram ya, pahami BFD, PFD, dan PNID. Used to convey increasingly specific technical information ya, jadi untuk menyediakan informasi important to adhere the common standard. Jadi penting untuk menganut satu standar ya. Nah, jadi kalau saudara gambar nanti standarnya itu tiap gambar itu ada standarnya.
ada standar ISO, ada standar JIS ya, ada standar AFNOR dari Prancis ya, kalau JIS dari Jepang, standarnya Jepang. Jadi biasanya pabrik itu mengikuti standar main kontraktornya gitu ya, ikuti standarnya. Nah, sudah, saya kira ini aja dulu ya. Ini masih banyak materinya. Ini baru 30 slide tadi. Dari berapa slide ini? Masih banyak. Kalau nggak ada pertanyaan dulu. Yang penting dari sini saudara bisa membuat flowsheet. Nanti cara membuatnya besok. Sekarang yang penting prinsip blok diagram, flowsheet, terus kode-kode, nomor dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya izin bertanya, Prof. Saya masih agak bingung untuk penomoran alat pada proses flow diagram tadi itu, Prof. Semisal dalam satu area itu kan terdapat alat-alat yang berbeda ya, Prof. Nah, itu untuk pemberian nomor alatnya apakah sesuai dari alat dari proses satu ke proses yang lain dengan alat yang berbeda, ataukah penomorannya tergantung dari berapa banyak jumlah alat yang sama gitu, Prof, dalam area tersebut? Memang ada dua versi ya. Kalau kita tidak menggunakan area, itu seperti contoh tadi. Jadi alatnya dinomori sesuai dengan yang sejenis. Misalkan heater 101H, 101 misalkan ya, H102, H103, itu tidak mengikuti area. Tapi kalau mengikuti area, kita jumlah alatnya itu mengikuti areanya. Jadi ada min nomor utama ya, misalkan reaktor ya, R101. Nah, nanti pompa dan sebagainya itu mengikuti lanjutannya. Jadi kalau ada pompa di situ P102. Ada heater di sebelahnya, ada H102. Jadi sehingga tahu, oh pompa ini posisinya ada di dekat area 1 gitu ya. Ada dua versi ya. Dua versi itu kalau yang di tugas pradesain biasanya menggunakan versi yang per area. Ya. Jadi nomornya itu menjaminkan jumlah alat secara umum. Jadi bukan spesifik pompa saja atau heat exchanger aja gitu ya. Baik, terima kasih, Prof. Ya, saya kira untuk hari ini aja dulu ya. Nanti sisanya dibaca dulu. Sisanya nggak banyak sebenarnya, tinggal ada ISIS ya, cuma tangannya. Ya, saya masih tugas soal besok sekalian. Saya ini saya kasih tugas. Ya, saya kira untuk hari ini saya sudahi dulu. Baik, Prof. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.